Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Prabaning Tias, NIM 18075051 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang diet untuk penderita penyakit diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau produksi insulin oleh sel-sel beta kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurangnya responsif sel-sel tubuh terhadap insulin. Ini menurut WHO tahun 1999. Next, pembagian diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini dibagi atas 4, di mana yang pertama adalah diabetes tipe 1. Gangguan ini merupakan gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi hormon insulin di dalam pankreas. Akibatnya, tubuh kurang insulin. Kurangnya produksi insulin dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Biasanya, penyakit gula ini lebih sering terdeteksi pada usia lebih muda, terutama pada masa anak-anak atau remaja. Nah, sedangkan tipe 2 yaitu penyakit gula yang paling banyak terjadi. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang dewasa, terutama di atas 30 tahun. Kondisi ini biasanya terjadi karena kemampuan produksi insulin yang melemah atau berkurangnya kemampuan tubuh dalam merespon insulin. Diabetes mellitus tipe 2 ini umumnya terjadi karena masalah gaya hidup. Yang ketiga, diabetes gestasional, di mana penyakit kencing manis ini hanya terjadi pada wanita hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah pada ibu dan bayinya jika tidak diobati. Jika ditangani dengan cepat dan baik, penyakit gula ini biasanya sembuh total setelah melahirkan. Yang keempat, diabetes mellitus tipe lain. Ini disebabkan oleh berbagai kondisi seperti kelainan genetik yang spesifik, contohnya kerusakan sel beta pankreas dan kerja insulin. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini di mana diabetes tipe 1 yaitu adalah pankreas yang tidak dapat memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 itu pankreas menghasilkan insulin yang memiliki kualitas kurang baik untuk sel-sel tubuh. Selanjutnya, gejala penyakit diabetes mellitus. Mari kita lihat. Pertama adalah timbulnya rasa haus atau polidipsia adalah rasa haus yang berlebihan yang timbul karena kadar glukosa terbawa oleh urin, sehingga tubuh merespon untuk meningkatkan asupan cairan agar tubuh terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, pengeluaran urin atau frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari. Ini juga disebut dengan poliuria atau suatu keadaan di mana volume air kemih dalam 24 jam meningkat melebihi batas normal. Hal ini merupakan gejala diabetes mellitus karena kadar gula dalam tubuh relatif tinggi, sehingga tubuh tidak sanggup untuk menguranginya dan berusaha untuk mengeluarkannya bersamaan dengan urin. Untuk menjaga agar urin yang dikeluarkan tidak terlalu pekat, maka tubuh akan menarik air sebanyak-banyaknya ke dalam urin, sehingga urin yang dikeluarkan menjadi banyak dan buang air kecil akan jauh lebih sering, sehingga gejala pengeluaran urin ini lebih terjadi pada malam hari dan urin yang dikeluarkan mengandung glukosa. Selanjutnya, rasa lapar yang terus-menerus. Pengidap penyakit diabetes mellitus akan merasa cepat lapar.
Hal ini disebabkan karena glukosa dalam tubuh semakin habis, sedangkan kadar glukosa darah cukup tinggi, sehingga tubuh berusaha untuk memperoleh tambahan cadangan gula dari makanan yang diterima. Keempat, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi pada penderita diabetes mellitus disebabkan karena tubuh terpaksa mengambil dan membakar lemak sebagai cadangan energi. Yang kelima, sering merasa lemah dan lemas. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya glukosa dalam tubuh sudah banyak dibuang oleh tubuh melalui keringat dan urin, sehingga tubuh merasa lesu dan lelah. Dan yang terakhir itu ada pandangan yang kabur, di mana ini terjadi karena kerusakan retina mata adalah suatu mikroangiopati yang ditandai dengan kerusakan dan sumbatan pembuluh darah kecil. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, di mana jika seorang mengidap penyakit diabetes mellitus, maka akan dapat merusak otak, mata, gigi, hati, pankreas, kantong kemih, dan menyebabkan luka lama untuk sembuh. Nah, menurut Perkedni 2012, faktor resiko diabetes mellitus itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama, tidak dapat dimodifikasi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya turun-temurun atau keturunan dari orang-orang terdahulunya. Dapat kita lihat, ini bisa terjadi dikarenakan ada ras dan etnik. Lalu yang kedua, riwayat keluarga dengan diabetes. Nah, apabila si ayah memiliki penyakit diabetes, maka tidak menutup kemungkinan anak atau cucunya nantinya akan memiliki riwayat diabetes juga. Selanjutnya ada umur. Ini sudah dijelaskan tadi berdasarkan dengan tipe 1 dan 2 diabetes mellitus ini. Yang selanjutnya adalah riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi besar dari 400 gram atau riwayat pernah menderita diabetes mellitus gestasional. Nah, selanjutnya riwayat lahir dengan berat badan rendah kurang dari 2,5 kg. Next, dapat dimodifikasi. Nah, maksudnya di sini adalah hal-hal yang menjadi resiko diabetes mellitus ini terjadi karena adanya kesalahan gaya hidup dan terjadi saat si penderita ini tumbuh dan berkembang. Kita lihat, pertama berat badan lebih. Nah, kebanyakan orang-orang yang menderita penyakit obesitas atau overweight memiliki kemungkinan besar untuk mengidap penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya adanya kurang aktivitas fisik. Nah, ketika kita kurang melakukan olahraga atau kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan keringat, maka semua glukosa itu akan terpendam di dalam tubuh dan tidak akan membuat berat badan kita menjadi obesitas atau overweight tadi, sehingga penyakit diabetes mellitus akan dapat bersarang di tubuh. Selanjutnya hipertensi, selanjutnya dislipidemia, selanjutnya apabila melakukan diet tidak sehat, diet dengan tinggi gula dan rendah serat akan meningkatkan risiko penderita prediabetes atau intoleransi glukosa dan diabetes mellitus tipe 2. Next. Nah, selanjutnya pencegahan penyakit diabetes mellitus, yaitu pencegahan secara primer dan pencegahan secara sekunder. Mari kita lihat pencegahan secara primer. Pertama, membiasakan makan dengan pola gizi seimbang. Kedua, olahraga secara teratur sesuai dengan umur dan kemampuan fisik. Ketiga, mempertahankan berat badan dalam batas normal.
Keempat, menghindari obat-obatan yang memicu timbulnya diabetes. Nah, sedangkan pencegahan secara sekunder yaitu adalah tetap melakukan pencegahan secara premier tadi, lalu pengendalian gula darah dengan obat-obatan baik oral maupun suntik agar tidak terjadi komplikasi diabetes. Next, perencanaan makan atau terapi nutrisi. Nah, pengaturan gizi merupakan kompetensi penting dalam pengolahan diabetes. Seseorang penderita diabetes akan meningkat kesehatannya dengan mengontrol berat badan, kadar glukosa darah, kadar lemak, dan penggunaan insulin sebagai hormon pengatur kadar glukosa darah. Pengaturan gizi ini meliputi modifikasi diet untuk asupan gizi yang normal untuk mengontrol kadar glukosa darah, lemak, dan lemak darah. Nah, tujuan dari diet diabetes mellitus ini pun pertama, mempertahankan atau mencapai berat badan ideal. Kedua, mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal. Yang ketiga, mencegah komplikasi akut dan kronik. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup si penderita. Ini menurut Hasdianah 2012 halaman 41. Next, komposisi makanan yang dianjurkan oleh Parkeni, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, serat, dan natrium. Mari kita lihat satu persatu. Karbohidrat. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45 sampai 65% total asupan energi. 2. Pembatasan karbohidrat total kecil dari 130 gram per hari tidak dianjurkan. 3. Makanan harus mengandung karbohidrat terutama yang berserat tinggi. 4. Gula dalam bumbu diperbolehkan sehingga penyandang diabetes dapat makan dengan makanan keluarga yang lain. 5. Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. 6. Pemanis alternatif dapat digunakan sebagai pengganti gula, asal tidak melebihi batas aman konsumsi harian. 7. Makan 3 kali sehari untuk mendistribusikan asupan karbohidrat dalam sehari. Kalau diperlukan dapat diberikan makanan selingan, buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari. Selanjutnya ada protein, di mana dibutuhkan sebesar 10 hingga 20% total asupan energi. Kedua, sumber protein yang baik adalah seafood seperti ikan, udang, cumi, dan lain-lainnya. Daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Ketiga, pada pasien dengan nefropati perlu penurunan asupan protein menjadi 0,0 gram 0,8 gram per kilogram berat badan per hari atau 10% dari kebutuhan energi dan 65% hendaknya bernilai biologik tinggi. Next, lemak. Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25 gram per kebutuhan kalori. Kedua, tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. 3. Lemak jenuh kurang dari 7% kebutuhan kalori. 4. Lemak tidak jenuh ganda kurang dari 10%, selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal. Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, antara lain daging berlemak dan susu penuh atau whole milk. Anjuran konsumsi kolesterol kurang dari 200 mg per hari. Selanjutnya ada serat, di mana seperti halnya masyarakat pada umumnya, penyandang diabetes dianjurkan mengkonsumsi cukup serat dari kacang-kacangan, buah, sayur, serta sumber karbohidrat yang tinggi, karena mengandung vitamin, mineral, serat, dan bahan yang lain yang baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada anjuran konsumsi serat adalah lebih kurang 25 gram per hari. Selanjutnya ada natrium. Anjuran asupan natrium
untuk penyandang diabetes sama dengan anjuran untuk masyarakat umum, yaitu tidak lebih dari 3.000 mg atau sama dengan 6 hingga 7 gram dalam kurung 1 sendok teh garam dapur. Mereka yang hipertensi, pembatasan natriumnya sampai dengan 2.400 mg. Selanjutnya, sumber natrium antara lain adalah garam dapur, petsin, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzot dan natrium nitrat. Nah, ini adalah beberapa contoh makanan-makanan yang baik untuk pasien penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya, cara menghitung kebutuhan kalori penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, menurut Perkeni 2011, sebelum menentukan kebutuhan kalori pada pasien diabetes, terlebih dahulu harus diketahui berat badan ideal seorang dengan menghitung menggunakan rumus Bolka yang dimodifikasi, yaitu berat badan ideal sama dengan 90% dikali tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Dengan catatan, bagi pria dengan tinggi badan kurang 160 cm dan wanita kurang dari 150 cm, rumus modifikasinya menjadi berat badan ideal sama dengan tinggi badan dikali 100 dikali 1 kg. Nah, jika hasilnya mulai dari rentang 90 hingga 110, maka berat badannya normal. Kalau misalkan kurang dari 90%, maka dia akan kurus. Kalau misalkan besar dari 110%, maka akan dikatakan gemuk. Nah, kalau misalkan besar lebih dari 120%, maka dikatakan dia obesitas. Nah, dalam praktek pedoman jumlah kalori yang diperlukan sehari-hari untuk diabetes yang bekerja biasa adalah seperti ini. Kalau misalkan dia kurus, maka berat badan dikali 40 dikurang 60% kalori sehari. Normal, berat badan dikali 30% kalori sehari. Gemuk, berat badan dikali 20% kalori sehari. Sedangkan untuk obesitas, 10-25% kalori sehari. Sedangkan ada cara lain yang digunakan untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan seorang pasien diabetes seperti yang dikemukakan oleh Waspanji 2004, yaitu 1. Menghitung kebutuhan basal terlebih dahulu dengan mengalihkan berat badan ideal dengan jumlah kalori. Untuk laki-laki, berat badan ideal dikali 30 kilokalori. Sedangkan untuk perempuan, berat badan dikali 25 kilokalori. Kemudian ditambahkan dengan jumlah kalori yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Misalkan untuk kerja ringan ditambah 10% dari kalori basal. Untuk kerja sedang ditambahkan 20% dari kalori basal. Untuk kerja berat 40 dikurang 100% dari kalori basal. Nah, tingkatan kegiatan sehari-hari untuk perhitungan kalori. Nah, seseorang itu pekerjaannya dapat dikatakan ringan, sedang, atau berat. Contoh-contohnya itu seperti ini. Ringan ada mengendarai mobil, memancing, kerja lab, kerja sekretaris, mengajar, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk sedang, kerja rumah tangga, bersepeda, bowling, jalan cepat, dan berkebun. Nah, sedangkan untuk berat, kegiatan berat itu seperti aerobik, bersepeda, memanjat, menari, dan lari, dan lain-lainnya. Faktor yang menentukan kebutuhan kalori seorang pengidap penyakit diabetes mellitus, di mana yang pertama itu adanya jenis kelamin. Kebutuhan kalori wanita lebih kecil daripada pria. Kebutuhan kalori wanita sebesar 25 kg dan kebutuhan kalori pria sebesar 30 kg. 30 kilokalori per berat badan. Yang kedua, umur. Untuk diabetes usia 40 hingga 59 tahun, kebutuhan kalorinya dikurangi 5%.
Untuk diabetes usia 60 hingga 69 tahun, kalorinya dikurangi 10%. Dan untuk diabetes usia lebih dari 70 tahun, kebutuhannya dikurangi 20%. Yang ketiga, adanya aktivitas fisik. Kebutuhan kalori yang dapat ditambahkan sesuai dengan intensitas aktivitas fisik. Penambahan jumlah 10% dari kebutuhan basal pada keadaan istirahat, 20% pada pasien dengan aktivitas ringan, dan 30% dengan aktivitas sedang, dan pada pasien dengan aktivitas berat ditambahkan hingga 50%. Yang terakhir, itu ada berat badan. Bila kegemukan dikurangi 20 hingga 30%, tergantung tingkat kegemukannya. Apabila kurus ditambah 20 hingga 30% sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan berat badannya. Nah, sampailah kita di penghujung slide ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua diberi kesehatan dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.